Saya Kasrena Khairi, SPD MPD, salah satu dosen di program studi pendidikan seni rupa Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada tahun ini sesuai dengan kepakaran, saya mengampu mata kuliah estetika, kemudian mata kuliah apresiasi dan kritik seni, dan mata kuliah sosiologi seni rupa. Mata kuliah estetika mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan terminologi estetika, kemudian estetika sebagai kajian multidisiplin, penikmatan dan pemahaman karya seni, pengalaman artistik, jalinan subjek, objek dan nilai, chaos, desepsi, sublim, serta sejarah seni rupa mulai dari zaman klasik atau zaman kuno, zaman modern, pra-modern hingga zaman kontemporer seperti sekarang. Capaian pembelajaran pada mata kuliah estetika, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori estetika, terminologi estetika, dan mampu mempelajari terkait hal-hal yang berkaitan dengan estetika dari kajian multidisiplin ilmu lain dan menjelaskan bagaimana perjalanan jalinan subjek, objek, dan nilai estetis. Proses pembelajaran pada mata kuliah estetika ini dilaksanakan secara blended learning, di mana materi di-share melalui platform yang disediakan oleh Universitas Negeri Padang yang bernama Smile UNP. Kemudian pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Metode yang digunakan adalah metode diskusi, kemudian metode tanya jawab, dan ceramah. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah estetika dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari ujian tengah semester yang diberikan bobot 15%, tugas dan kuis juga dengan bobot 15%, ujian akhir semester 20%, case method 30%, dan project based learning sebanyak 20%. Berikut adalah salah satu video di dalam kelas di mana pada pertemuan 12 materi yang disajikan berkaitan dengan jalinan subjek, objek, dan nilai estetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Sehat? Sehat. Ya, kita hari ini sudah masuk di minggu ke-12 mata kuliah estetika di program studi pendidikan seni rupa. Kemudian sebelum kita mulai, silakan absensinya sudah diambil? Sudah, Pak. Di MyWP ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan estetika berdasarkan teorinya Dedi Junaidi, ya, disebut juga dengan istilah jalinan subjek, objek, dan nilai. Nah, kita seperti yang sudah disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, Dedi Junaidi membuat buku estetika jalinan subjek, objek, dan nilai. Di sini berkaitan dengan bagaimana kita melihat karya seni. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan estetika sebagai kajian multidisiplin, ya, bagaimana estetika di multidisiplin lain, di tata boga misalnya, di matematika, di agama, di sosiologi, di politik, dan masih banyak lagi hal-hal yang juga menggunakan istilah estetika. Jadi bukan hanya kita aja di seni rupa. Nah, pada kesempatan kali ini jalinan subjek, objek, dan nilai estetis. Nah, jadi hari ini rekan-rekan mahasiswa diberikan tugas yaitu menjadi dewan juri dalam kegiatan lomba karya lukis. Nah, apa judulnya? Tajuknya adalah Lomba Karya Lukis Fenomenal. Nah, jadi dalam lomba ini dihadiri oleh ratusan seniman lokal maupun mancanegara. Kemudian dipilihlah 3 karya terbaik. Nah, 3 karya terbaik ini akan kita jadikan urutan 1, 2, dan 3. Rekan-rekan di sini berfungsi sebagai dewan juri. Kita lihat karya yang pertama. Ini adalah karya pertama. Ya, silakan diamati dulu karya ini. Ada mungkin dari beberapa rekan-rekan yang sudah tahu ini karya siapa, alirannya apa, warnanya lebih dominan menggunakan warna dengan corak yang seperti apa. Oke, kemudian yang kedua adalah karya
ini. Oke, dewan juri yang paling belakang cukup jelas ya. Oke. Nah, ini adalah karya yang kedua. Terus dan karya ketiganya adalah ini. Nah, mungkin sebagian dari dewan juri juga sudah tahu ini karya siapa. Oke, masing-masing pasti sudah punya gambaran ya. Oh, saya kayaknya lebih dominan ke karya yang ini nih. Nah, oke, ini adalah gambaran ketiga karya tersebut. Ini kita anggap sebagai karya satu, kemudian yang ini adalah karya dua, dan yang di atas adalah karya tiga. Oke, di sini kita ada 8 orang dewan juri yang diwakili oleh mahasiswa. Nah, yang memilih karya satu adalah karya terbaik. Coba angkat tangan. Satu orang. Oke, saya akan menulis di sini karya satu. Satu, karya dua, dan karya tiga. Yang memilih karya satu sekali lagi. Saya Pak. Oke, Tommy, satu orang. Oke. Yang memilih karya dua. Saya Pak. Oke, sangat jauh ya perbedaannya. 7 orang. Dengan demikian sudah dipastikan karena jumlah kita ada 8 orang, berarti karya 3 tidak ada yang memilih. Ini tidak ada yang memilih. Sekarang sebagai gambaran kita sudah mendapatkan karya terbaiknya adalah karya nomor 2. Ini adalah karya Irfan Siswandri ya, dengan ukuran 1,5 meter kali 2 meter. Ya. Nah, sebagai gambaran saya sampaikan, yang pertama ini adalah karya Robi Dwi Antono. Ya, seniman muda yang berkiprah di Pulau Jawa. Ini adalah salah satu karya aliran surrealisme. Ya, kita mengetahui bahwasanya aliran surrealis ini dikatakan sebagai hyperrealis karena dia sangat realis. Ya, nah, tapi dengan wujud visual yang seperti di dalam mimpi, seperti tidak di kenyataannya seperti itu. Tidak mungkin rasanya ada objek yang seperti itu, dan itu sangat ekstrim. Nah, ini adalah karya Robi Dwi Antono. Kemudian ini yang kedua, ini adalah karya Irfan Siswandri, alirannya naturalisme, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah karya seniman maestro dunia yang berasal dari Spanyol. Pasti sudah tahu, namanya adalah Pablo Picasso, dengan ukuran lebar 7 meter, tinggi 2 meter. Jadi kalau kita ibaratkan dengan ruangan ini, kalau karyanya dipajang sampai ke ujung sana itu full. Jadi kita berjejer 15 orang melihat karyanya, baru penuh tuh satu ruangan. Nah, karya ini judulnya adalah Guernica. Ya. Nah, sedikit saya sampaikan terkait dengan Guernica. Kenapa karya ini ada? Guernica ini adalah salah satu kota kecil di bagian selatan Spanyol, di mana kota tersebut luluh lantah karena dibom oleh tentara Jerman saat itu. Kenapa dibom? Karena ada pengkudetaan kekuasaan di sana. Jadi yang ingin menguasai daerah tersebut itu dia kalah dalam pemilihan, sehingga dia tidak terima dengan hasilnya dan dibomlah kota itu sehingga luluh lantah di Minggu pagi. Makanya di sini ada objek-objek yang seperti mengerang, kemudian ketakutan, minta tolong, jerit, bahkan potongan-potongan tangan, kaki dan lain sebagainya itu ada di dalam karya ini. Kemudian yang kedua, karya Minangkabau. Ini adalah karya naturalisme Irfan Siswandri. Karyanya adalah Sanju di Ranah Tubuh. Artinya senja di daerah Minang, gitu ya. Nah, jadi gambaran bagaimana suasana di sini. Kalau kita lihat ada Ngarai Takurong di sini, ada Tabiang dari Ngarai Siano, kemudian ada Rangkiang, ada rumah gadang, dan ada gerbau. Berikut dengan sungai-sungai kecil yang ada di sekitarnya. Ya, jadi naturalisnya kentara sekali di sana. Dan ini adalah karya surrealismenya si Robi Dwi Antono.
Itu penyampaian dari 3 karya tersebut. Sekarang saya ingin mengetahui nih, satu orang di sini adalah Tommy yang memilih karya 1 karya terbaik. Menurut Tommy, kenapa tadi Tommy berpikiran karya itu adalah karya terbaik? Baik Pak, di sini saya ingin menjawab. Di situ kan Robi Dwi Artono kan itu karyanya anak-anak bermata besar atau makhluk mitologi. Nah di situ dia mengangkat dengan 2 ekspresi berbeda, yang mana ekspresi yang di sebelah kanan itu memperlihatkan ekspresi dari mimik wajah atau mata yang sedih, sedangkan yang di sebelah kiri itu memperlihatkan karakter mimik wajahnya yang seperti kayak marah gitu Pak. Nah terus di situ dia menampilkan juga bentuk hewan atau hewan yang sudah punah, dinosaurus. Terus serta ada kultural di dalam karyanya Pak. Semuanya dirangkai dalam laskar suaralisme serta atmosfer kayak kehidupan itu Pak. Pertumbuhan di pola matanya atau di dalam kepalanya. Otaknya. Otak. Oke, dan ukuran binatang mitologi yang kita sebut dinosaurusnya itu jauh lebih kecil proporsinya dibandingkan manusianya. Kita nggak tahu apakah manusianya yang terlalu besar atau si dinosaurusnya yang kecil. Yang harusnya terbalik ya. Yang harusnya justru yang proporsi yang seperti ini harusnya dinosaurusnya yang sebesar itu. Oke. Kemudian yang 7 orang, saya mulai dari Samir. Oke, terima kasih Tommy. Samil, kenapa Samil memilih karya nomor 2 adalah karya terbaik? Kalau saya milih yang karya nomor 2 itu karena saya suka yang bersifat luas, contohnya pemandangan. Contoh yang semestinya ukurannya pas. Panoramik ya, menggambarkan panorama. Oke, karena Samil suka alam yang terbuka. Oke, kalau Pak Taufik? Kalau menurut saya Pak, kan kita sebagai diri menilai bahwa gambar itu harus fenomenal sesuai dengan topiknya. Kalau menurut saya gambar kedua ini termasuk fenomenal karena gambarnya menggambarkan keadaan alam Sumatera Barat. Karena berkaitan dengan ranahnya, karena berkaitan dengan lingkungannya. Oke, karyanya adalah karya Sumatera Barat, alam Minangkabau. Terus kita di Sumatera Barat di alam Minangkabau, sehingga Taufik lebih menyukai hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan atau dengan alam Minangkabau. Mungkin seperti itu ya Taufik ya. Oke, kalau Dwi, kenapa Dwi memilih karya Irfan Siswandri? Kalau dari saya pribadi, saya lebih melihat ke cara penggambaran teknik yang digunakannya, terus ya lebih ke tekniknya aja sih Pak, karena merasa lebih sangat realis. Oke. Karena kekuatan teknik dari seniman. Oke, kekuatan teknik dari seniman. Padahal senimannya baru lulus ini tahun 2024 sebagai mahasiswa program studi pendidikan seni rupa UNP. Kalau kita bandingkan dengan karya 3 Pablo Picasso, satu dunia yang menggilai seni dan yang tidak menggilai seni sepertinya kenal dengan nama beliau, nama besarnya Pablo Picasso. Kalau karya Irfan Siswandri mungkin hanya segelintir orang yang sempat bertemu dengan dia selama 4 tahun kuliah di UNP. Nah, tapi karena kekuatan teknis dia dalam menggambarkan objek membuat Dwi suka dengan karya 2. Oke, terima kasih. Lanjut. Kalau dari saya Pak, dari lukisan itu sangat mengarah ke ini Pak, ke pemandangan, dan juga gambarnya ini, lukisannya ini sangat detail Pak. Sangat detail dan mengarahkan ke pemandangan. Berarti nggak jauh beda lah ya dengan jawaban Taufik dan Dwi Mutia. Oke, Adli ya. Lanjut, Dwi. Baik Pak. Ini persepsi yang tadi ya, bukan yang setelah kita tahu karyanya apa. Ini yang saya sebagai juri mungkin sesuai dengan tema yaitu fenomena. Mungkin karya nomor 2 itu menceritakan bagaimana keindahan alam Minangkabau. Jadi sesuai dengan tema, dan juga teknik dan unsur-unsur seni rupa cukup dalam karya tersebut. Kembali lagi, yang pertama karena alamnya,
Kita berada di Sumatera Barat di daerah Minangkabau, kemudian menyukai ranah Minang, sehingga objek-objek yang berbau dengan ranah Minang Willy suka. Kalau karyanya karya Papua, mungkin alam Papua, mungkin walaupun sebagus apapun, mungkin Willy nggak suka dia. Dan dia juga tidak tahu seperti apa kondisi di Papua karena dia tidak pernah ke sana. Itu yang disebut dengan pengalaman artistik, ya. Karena kita mencintai, kita suka, kita hidup dan tumbuh di Sumatera Barat di alam Minangkabau. Di saat ada gambar-gambar atau hal-hal yang berkaitan dengan Minangkabau, daya tarik kita untuk ke karya itu lebih terasa daripada yang lain. Oke, terima kasih Billy. Lanjut lagi, Ibu Juli. Baik Pak, buat saya yang jadi beda dengan teman-teman Pak, karena dari tekniknya juga sangat detail kelihatannya Pak. Tekniknya detail. Berbau pemandangan juga, apalagi juga dengan tema ranah Minang kita ya Pak, jadi sangat menarik. Sangat menarik karena tema dan teknik. Oke, terakhir Bu Laura. Baiklah Pak, menurut saya pribadi Pak, saya menyukai karya dua ini karena alirannya natural. Saya sangat suka dengan lukisan dua, dan sama dengan yang lain dengan teknik yang sangat detail itu sangat menarik perhatiannya. Oke, terima kasih. Dari jawaban Laura barusan, dia sangat menyukai karya ini karena dia orangnya naturalisme banget. Jadi sebagus apapun karya, kalau sudah beraliran surrealis, Laura nggak suka. Sebagus apapun karya, kalau alirannya abstrak, Laura nggak suka. Tapi walaupun karyanya nggak bagus-bagus banget, asalkan naturalis, saya suka Pak. Itu ya. Nah, ternyata ini apa yang bagus, jadi makin suka terhadap karya dua. Sekarang kita sudah mengetahui dari 3 karya ini untuk pemilihan pertama jatuh kepada karya nomor 2 dan karya nomor 1 adalah peringkat keduanya. Oke, sekarang kita sudah mengetahui ini adalah karya Robi Dwi Antono dengan makhluk mitologinya yang terbalik tadi secara proporsi. Kemudian ada tumbuhan yang tanaman yang tumbuh di dalam kotak, di mana kepalanya terbelah, sisi kanan dan kiri memiliki ekspresi wajah yang berbeda. Nah, walaupun dari segi kekuatan objeknya bagus, kita lihat misalnya detail draperi kainnya. Di sini kita lihat detail draperi kainnya, kemudian objek gunung di belakangnya, warna-warnanya Muhyiddin, Raden Saleh dan Wakidi. Nah, warna-warnanya itu muncul di sini. Ya, draperi kainnya ini sangat detail. Oke, ini adalah karya surrealis Robi Dwi Antono dan ini karya Irfan Siswanli, Senja di Ranah Tua. Dan ini kalau bicara fenomenal, kita mengetahui kalau di barat sana, di Eropa dan di Amerika, setiap ada kegiatan demonstrasi anti kekerasan misalnya. Hari ini ada demonstrasi masyarakat sipil terkait dengan anti kekerasan. Potongan-potongan dari objek-objek ini itu di-print ulang, kemudian dijadikan alat propaganda anti kekerasan. Dia misalnya khusus mengambil bagian wanita yang sedang mengerang ini, kemudian mungkin bagian di sini diambil dipotong, bagian laki-laki yang sedang angkat tangan minta tolong dan kesakitan itu. Nah, itu dijadikan propaganda dalam kegiatan anti kekerasan. Kalau kita berbicara fenomenal, dan ukurannya juga kalau kita berjejer sekitar 16 orang itu baru penuh tuh. Jadi kalau ada pameran karya lukisan Guernica ini, kita berjejer nih 16 orang untuk melihat karya ini baru penuh dia dari pinggir ke sisi yang satunya lagi. Kemudian ini adalah 3 karya itu. Kita akan mencoba sekali lagi untuk memfinalisasi kira-kira yang terbaik dari antara 3 karya ini, karya yang mana? Saya mulai lagi dari karya Robi Dwi Antono, karya 1 dengan aliran surrealisme. Angkat tangan siapa yang menyukai karya 1? Oke, tidak ada ya. Ini yang tadinya di sini ada 1 orang yaitu Tommy. Sepertinya Tommy beralih pikiran, tidak jadi ya karya Robi Dwi Antono. Kenapa Tommy?
Oke, ditahan dulu. Kita coba fokus dulu untuk karya kedua. Karya kedua adalah karya dari seniman Irfan Siswandri. Baru dikatakan seniman baru beberapa bulan ini, karena sebelum ini dia masih menyandang status mahasiswa yang suka melukis. Nah, jadi kalau kegiatan melukisan dan pameran dia tetap berjalan, baru dia dikatakan seniman. Karya Sanjo di Ranah Tuo atau Senja di Ranah Tua. Ini adalah karya dua yang tadinya 7 orang. Apakah akan menjadi 8 atau malah berkurang? Angkat tangan yang memilih karya dua. 1, 2. Tommy beralih ke karya 2. Dwi dan Tommy ada di karya 2. Ada yang abstain? Tidak. Berarti 6 orang sudah dipastikan di karya 3 ya. Coba saya pastikan lagi angkat tangan yang memilih karya 3. Oke, 6 orang. Wow. Ini jumlah yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena yang tadinya di sini ada 1 menjadi kosong, karya 2 yang tadinya 7 orang menjadi 2 orang, karya ketiga yang tadinya tidak ada yang menyukai sama sekali, kok malah menjadi 6 orang, jadi rame. Saya mau tahu nih, yang 6 orang ini adalah Samil, kemudian Taufik, Adli, Dwili, Laura dan Nabila. Oke, saya mulai dari Tommy dulu deh. Kenapa Tommy akhirnya beralih dari karya 1 ke karya 2? Baiklah, izin menjawab Pak. Di sini saya tertarik karena dari sekian banyaknya penjelasan mengenai karya naturalisme. Nah, jadi di situ saya tertariknya itu Pak karena di situ sesuai dengan tema yang diangkat, naturalisme atau alam. Terus di situ saya melihat kekeluargaan kayak di kampung. Terus terdapat juga ada kerbaunya di sana. Terus bentuk dari rumah adatnya juga. Jadi di situ saya tertarik melihat kekeluargaan dalam suatu ranah final gitu Pak. Jadi di situ yang membuat Tommy pindah ke karya kedua Pak. Terima kasih Tommy. Karena ada unsur-unsur yang kental dengan nuansa kekeluargaan, kekerabatan, ya, baik dari rumah adatnya, kemudian di rumah dadanya juga ada sosok anak kecil yang sedang berdiri di tangga, kemudian ada kerbau, ya, identik lah dengan suasana alam Minangkabau tempo dulu ya. Oke, kemudian Dwi tadi di karya nomor 2. Sekarang tetap di karya nomor 2. Oke, ini teguh pendirian. Oke, berarti memang karena menyukai teknik yang sangat kuat tadi ya. Detailnya, teknik sangat kuat. Betul, kalau kita lihat di sini sampai rumput-rumput yang bagian kecil pun ini dibuat detail oleh si seniman Irfan Siswandri. Oke, sampai daun-daun yang ada di ranting pohon ini dibuat dengan pencahayaannya juga sangat detail saya rasa. Tapi sayangnya kalian cuma berdua di karya 2. Karena 6 orang lagi dewan juri sudah memilih karya nomor 3, yaitu karya Pablo Picasso, karya dari Spanyol berjudul Guernica dengan ukuran 7 meter kali 2 meter. Saya mulai dari Samil. Kenapa Samil yang tadinya memilih karya Irfan Siswandri berubah ke karya Pablo Picasso? Di sini kalau saya beralih dari karya 3 nih Pak, dari bentuk penyampaian pesannya. Soalnya kalau di karya yang nomor 3 itu lebih bermakna dan juga dari di Guernica tersebut demonstrasi di satu negara itu kan tercapai disampaikan oleh beliau Pablo Picasso melalui karyanya dari ukuran 7 sampai 2 meter tersebut. Dari masing-masing sudut walaupun abstrak, tetapi penyampaian dari masing-masing karakter yang ada pada karya itu terdapat. Oke, Samil mulai tertarik karena ada nilai yang disampaikan oleh karya Pablo Picasso yang berjudul Guernica. Oke, cepat aja, topik. Karena memang Pesan yang disampaikan. Adli. Kalau dari Adli sendiri Pak, mengandung banyak arti Pak. Mengandung banyak Banyak arti. dari pesan-pesan dari makna Pak. Oke, berarti tetap ada nilai yang disampaikan. Kalau Dwili, Saya sebagai juri Pak, kan temanya fenomena. Jadi setelah saya pikirkan lagi, fenomena itu bukan hanya aspek keindahan, tapi
tapi juga aspek kerusakannya. Jadi Oke, ada chaosnya ya. Iya. Ada chaos. Oke, itu materi kita di minggu 10. Order, chaos, sabulin, dan desepsi. Masih dalam buku jalinan subjek, objek, dan nilai. ya, jadi tugas saya ketiga itu mengisi tentang isu sosial Pak. Oke, sudah menyentuh ke ranah sosial dan kemanusiaan. Iya. Nabila? Karena ternyata karya ini maknanya penuh mendalam gitu ya Pak, pesannya tersampaikan, bikin tertarik juga gitu Pak. Sesuatu yang lebih menarik, ternyata estetika itu tidak segala sesuatu yang indah ya. Tidak indah pun, tapi kalau ada ketertarikan kita terhadap karya ini, itu disebut dengan estetika. Jadi kalau dulu dikatakan estetika itu adalah sesuatu yang harum, yang wangi, yang cantik, yang tampan, yang enak untuk dilihat. Sekarang ternyata estetika itu bukan lagi hal yang indah-indah saja, tapi asalkan kita tertarik, kemungkinan nilai estetikanya tinggi. Oke, Laura terakhir, yang tadinya dia naturalisme banget nih, tapi kenapa sekarang jadi suka karya kubistik alirannya yang dibuat oleh Pablo Picasso? Jadi Pak, kalau saya sendiri Pak, walaupun tadi Laura bilang kalau Laura suka aliran naturalis, dengan karya tiga ini, Bapak menyampaikan makna yang tadi itu yang bikin Laura tertarik dengan. Oke, berarti saya sudah dapat jawaban untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini dalam menjuri 3 karya ini. Jadi pilihan pertama tadi karya 2, ternyata finalisasinya ada di karya 3, yaitu karya Pablo Picasso. Tepuk tangan dulu. Oke. Kenapa hal ini berubah? Inilah yang berkaitan dengan topik kita, yaitu jalinan subjek, objek, dan nilai estetis. Jadi dalam estetika itu ada sebuah teori yang disebut dengan teori relativisme. Indah menurut Samuel belum tentu indah menurut Agli. Indah menurut Dwi belum tentu indah menurut si Nabila. Jadi tadi kita menyukai karya 1 mungkin karya 2 secara objeknya. Karena objeknya detail, bagus, tekniknya bagus, warna-warnanya bagus. Karena objeknya sah nggak? Sah. Sah aja kalau kita menyukai karya ini karena memang dia bagus secara objek. Dia bagus secara teknis, visualnya memang bagus. Kemudian kenapa kita bisa suka secara subjeknya? Seperti yang disampaikan Laura, apapun bentuk karyanya, siapapun senimannya, asalkan dia beraliran naturalis, karena saya orang naturalisme banget, saya suka. Apapun alirannya, asalkan yang membuatnya adalah Bapak Yasru Sami Batubara atau Pocok, saya suka. Mau karya abstrak kah, mau coretan-coretan di dinding kah, mau lempar-lempar cat kah, selagi yang membuatnya Pak Ucok, saya suka. Itu disebut dengan subjek estetis. Kenapa kita suka karya itu? Karena kita suka ke subjeknya, baikkah itu senimannya, baikkah itu alirannya, atau budayanya. Seperti tadi yang dikatakan Taufik, saya suka karya Minangkabau, siapapun senimannya, apapun alirannya, apapun warnanya, asalkan dia berkaitan dengan kebudayaan lokal, kebudayaan Minangkabau, saya suka. Karena saya suka banget dengan budaya Minangkabau, misalnya seperti itu. Oke, jadi tadi sudah objek, dan yang terakhir yang menjadi sang juara kita pada hari ini adalah karya Pablo Picasso. Ya, ternyata walaupun objeknya tidak detail seperti hanya membuat daun, tidak ada graferi kain di sini, tidak ada warna-warna yang lembut, warna pastel, warna yang hangat, hanya warna monokrom, hitam, putih, dan abu-abu. Ternyata karya ini menjadi fenomenal hari ini, dipilih oleh Dewan Juri karena ada nilai. Jadi berkaitan dengan jalinan subjek, objek, dan nilai, itu adalah hal yang sudah kita diskusikan hari ini. Walaupun sebenarnya karya seni itu tidak bisa dilombakan. Kita sama dengan melombakan lomba lari antara burung dengan citah, lomba berenang antara ikan dengan manusia. Itu pasti tidak bisa dilombakan karena masing-masing punya wilayahnya sendiri-sendiri. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Saya rasa hari ini materinya cukup. Dan apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada karena memang pertanyaannya sudah terjawab langsung selama kita diskusi. Minggu depan seperti biasa kita masuk dulu pretest sebelum mulai kuliah. Kemudian topik berikutnya berkaitan dengan estetika Minangkabau. Ya, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.